Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Febi Ruslawati, dengan NIM 7211419061. Kali ini saya akan membahas bab 9, yakni tentang keamanan informasi. Pokok bahasan yang akan kita bahas ada keamanan informasi, manajemen keamanan informasi, ancaman, jenis ancaman, resiko, persoalan e-commerce, manajemen resiko, kebijakan keamanan informasi, pengendalian teknis, mencapai tingkat pengendalian yang tepat, dan meletakkan manajemen keamanan informasi pada tempatnya. Keamanan informasi. Istilah keamanan informasi digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik peralatan komputer maupun non-komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Peralatan ini mencakup seperti mesin fotokopi, mesin serta semua jenis media termasuk dokumen kertas. Tujuan keamanan informasi. Yang pertama, kerahasiaan, yakni untuk melindungi data dan informasi dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Yang kedua, ketersediaan, yakni untuk menyediakan data dan informasi sedia bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Dan yang ketiga, integritas. Semua sistem informasi harus memberi representasi akurat atas sistem fisik yang direpresentasikannya. Manajemen keamanan informasi. Manajemen risiko dibuat untuk menggambarkan pendekatan di mana tingkat keamanan sumber daya informasi perusahaan dibandingkan dengan risiko yang dihadapinya. Terdapat pilihan lain untuk merumuskan kebijakan keamanan informasi dengan tolak ukur adalah tingkat kinerja yang disarankan. Tolak ukur keamanan informasi adalah tingkat keamanan yang disarankan dalam keadaan normal harus menawarkan perlindungan yang cukup terhadap gangguan yang tidak terotorisasi. Ancaman. Ancaman keamanan informasi atau information security threat adalah orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Ancaman dapat bersifat ancaman internal dan eksternal. Ancaman internal mencakup bukan hanya karyawan perusahaan, tetapi juga pekerja temporer, konsultan, kontraktor, dan bahkan mitra bisnis. Diperkirakan menghasilkan kerusakan yang secara potensi lebih serius dibandingkan ancaman eksternal, karena pengetahuan ancaman internal yang lebih mendalam akan sistem tersebut. Ada tindak kecelakaan dan disengaja. Banyak terjadi kerusakan karena kecelakaan, maka dari itu sistem keamanan juga harus mengeliminasi atau mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan yang disebabkan oleh kecelakaan. Jenis-jenis ancaman. Ada virus. Virus adalah program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa harus diamati oleh pengguna dan menempelkan salinan dirinya pada program-program dan bot sektor lain. Yang kedua ada worm. Worm tidak dapat mereplikasi dirinya sendiri, tetapi dapat menyebarkan salinannya melalui email. Trojan horse. Trojan horse tidak dapat mereplikasi atau mendistribusikan dirinya. Si pengguna menyebarkannya sebagai suatu perangkat. Pada saat perangkat tersebut digunakan, perangkat itu menghasilkan perubahan-perubahan yang tidak diinginkan dalam fungsionalitas sistem tersebut. Risiko. Yang pertama, penggunaan yang tidak terotorisasi. Terjadi ketika orang yang biasanya tidak berhak menggunakan sumber daya perusahaan mampu melakukan hal tersebut. Yang kedua, penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan. Seseorang dapat merusak atau menghancurkan peranti lunak maupun peranti keras sehingga menyebabkan operasional komputer tidak berfungsi. Yang ketiga, modifikasi yang tidak terotorisasi. Perubahan yang dapat dilakukan pada data, informasi, dan peranti lunak perusahaan dan tanpa disadari menyebabkan para pengguna output sistem tersebut mengambil keputusan yang salah. Persoalan e-commerce. Menurut survei GG, pemalsuan kartu kredit 12 kali lebih sering terjadi untuk para peritel e-commerce. Untuk itu,
Perusahaan-perusahaan kartu kredit yang utama telah mengimplementasikan program yang ditunjukkan secara khusus untuk keamanan kartu kredit e-commerce. Kartu kredit sekali pakai bekerja dengan cara saat pemegang kartu ingin membeli sesuatu secara online, ia akan memperoleh angka yang acak dari situs web perusahaan kartu kredit tersebut. Angka inilah dan bukannya nomor kartu kredit pelanggan tersebut yang diberikan kepada pedagang e-commerce yang kemudian melaporkannya ke perusahaan kartu kredit untuk pembayaran. Manajemen resiko. Pendefinisian risiko ada 4 langkah. Yang pertama, identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko, menyadari risikonya, menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi, menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Pengendalian teknis. Technical control adalah pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Pengendalian akses. Dasar untuk keamanan melawan ancaman yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak diotorisasi adalah pengendalian akses. Dilakukan melalui proses 3 tahap yang mencakup identifikasi pengguna, autentikasi pengguna, dan otorisasi pengguna. Pengendalian adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau untuk meminimalkan dampak risiko tersebut pada perusahaan jika risiko tersebut terjadi. Pengendalian dibagi menjadi 3 kategori yang saya bahas di slide sebelumnya. Sistem deteksi gangguan. Mengenali upaya pelanggaran keamanan sebelum memiliki kesempatan untuk melakukan perusakan. Salah satu contoh yang baik adalah peranti lunak proteksi virus. Firewall. Pendekatan ketiga adalah membangun dinding pelindung. Firewall berfungsi sebagai penyaring dan penghalang yang membatasi aliran data dan dari perusahaan tersebut dan internet. 3 jenis firewall, ada firewall penyaring paket. Router adalah alat jaringan yang mengarahkan aliran lalu lintas jaringan. Jika router diposisikan antara internet dan jaringan internal, router dapat berlaku sebagai firewall. Yang kedua, firewall tingkat sirkuit. Salah satu peningkatan keamanan dari router adalah firewall tingkat sirkuit yang terpasang antara internet dan jaringan perusahaan, tapi lebih dekat dengan medium komunikasi dan memungkinkan tingkat autentikasi dan penyaringan yang tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan router. Firewall tingkat aplikasi. Firewall ini berlokasi antara router dan komputer yang menjalankan aplikasi. Pengendalian kriptografis. Data dan informasi yang tersimpan dan ditransmisikan dapat dilindungi dari pengungkapan yang tidak terotorisasi dengan kriptografi, yaitu penggunaan kode yang menggunakan proses-proses matematika. Data dan informasi tersebut dapat dienkripsi dalam penyimpanan dan juga ditransmisikan ke dalam jaringan. Pengendalian fisik. Peringatan pertama terhadap penggunaan yang tidak terotorisasi adalah mengunci pintu ruangan komputer. Kunci yang lebih canggih yang dibuka dengan cetakan telapak tangan dan cetakan suara, serta kamera pengintai dan alat penjaga keamanan. 2. Pengendalian formal. Mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi, prosedur dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan, serta pencegahan perilaku yang berbeda dari paduan yang berlaku. 3. Pengendalian informasi. Mencakup program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Mencapai tingkat pengendalian yang tepat. Ketiga jenis pengendalian tersebut mengharuskan biaya. Dengan demikian, keputusan untuk mengendalikan pada akhirnya dibuat berdasarkan biaya versus keuntungan. Tapi, dalam beberapa industri terdapat pula pertimbangan-pertimbangan lain. Dukungan pemerintah dan industri. Beberapa organisasi pemerintah dan internasional telah menentukan standar-standar yang ditunjukkan untuk menjadi panduan bagi organisasi yang ingin mendapatkan keamanan informasi. Beberapa pihak penentu standar penggunaan istilah baseline atau dasar yang bukannya benchmark. Contoh,
BS 7799 milik Inggris. Standar Inggris menentukan satu set pengendalian dasar. Dan banyak contoh yang lainnya seperti ISS, ISF memberikan perhatian yang cukup banyak pada perilaku pengguna yang diharapkan untuk kesuksesan program tersebut. Sertifikasi profesional. Profesi TI menawarkan program sertifikasi ada 3 contoh. Yang pertama, Asosiasi Audit Sistem dan Pengendalian. Yang kedua, Konsorsium Sertifikasi Keamanan Sistem Informasi Internasional. Dan yang ketiga, institusi SANS. Meletakkan manajemen keamanan informasi pada tempatnya. Kebijakan ini dibuat berdasarkan identifikasi ancaman dan risiko ataupun berdasarkan panduan yang diberikan oleh pemerintah dan asosiasi industri. Standar industri. The Center for Internet Security atau CIS adalah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk membantu para pengguna komputer guna membuat sistem mereka lebih aman. Dalam 2 bentuk CIS benchmark dengan cara menerapkan pengendalian khusus teknologi dan CIS scoring tools untuk menghitung tingkat keamanan, membandingkannya dengan tolak ukur dan menyiapkan laporan yang mengarahkan pengguna dan administrator sistem untuk mengamankan sistem. Selanjutnya, meletakkan manajemen keberlangsungan bisnis pada tempatnya merupakan salah satu bidang penggunaan komputer di mana kita dapat melihat perkembangan yang sangat besar. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.